Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan talk show dengan tema Inovasi dan Religionalitas dalam Penelitian Meningkatkan Peluang Sukses dalam Publikasi Artikel di Jurnal Akademik. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Saya, Mawar Rahmadita, sebagai moderator pada kesempatan kali ini, mengucapkan selamat datang kepada para pemateri yang sudah ada di Zoom, teman-teman penyelenggara, dan terkhusus Prof. Rizan Rusli yang sekarang sedang berada di Spanyol dan menyempatkan waktu beliau untuk bergabung bersama kita di sini. Serta tak lupa juga para peserta yang luar biasa pada talk show hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Baik narasumber dan peserta yang telah bersedia menyediakan waktu untuk berbagi ilmu, tips, dan pengetahuan. Semoga dengan adanya talk show ini, teman-teman yang lagi pada bingung nih, cara buat artikel ilmiah yang benar tuh gimana sih? Cara submit artikel ilmiah ke jurnal, proceeding, bahkan Scopus dan jurnal Sinta dapat mendapatkan pencerahan serta tips dan trik terkait kepenulisan dan jurnal akademik. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Selanjutnya opening speech sekaligus membuka acara kita pada hari ini yang akan disampaikan langsung oleh Founding Father Atlas WUSPI, Profesor Dr. Rizan Rusli MA yang oke. Kepada beliau dipersilahkan. Prof. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apakah suara saya jelas di sana? Alhamdulillah jelas, Prof. Oke, alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya cintai, saya sayangi adik-adik komunitas Atlas Akademi Writing Class yang hadir pada pagi hari ini melalui Zoom meeting, baik yang berada di Palembang maupun yang berada di Gontor, Saudara Davis, dan mungkin ada peserta di Zoom ini yang hadir di tempat atau kota lain. Yang nggak ada pimpinan lain ya. Saya lihat, oke. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada acara Zoom meeting yang dilaksanakan oleh Atlas ini. Ya, saya melihat di sini juga hadir teman kita dari Potos Syariah, Adik Lola Yonda Arlinza. Adik-adik yang saya banggakan, saya mohon maaf suara mungkin agak kurang bersahabat ya. Ya, ini mungkin karena capek ya. Ya. Jelas saat ini di Spanyol,
di Granada, tepatnya hari ini. Itu udara memang agak dingin. Kalau siang panas, malam ini dingin. Adik-adik, pada pertemuan hari ini itu membahas bagaimana penulisan artikel bisa submit di jurnal yang baik dan terakreditasi. Alhamdulillah, ya, Atlas ini menjadi sebuah wadah, ya, wadah dan solusi bagi adik-adik mahasiswa, terutama di Fakultas Soluddin dan Pemikiran Islam di Universitas Palembang. Dan karena dunia yang adik-adik geluti saat ini adalah dunia akademik, ya, tentu persoalan-persoalan yang dihadapi harus bernuansa akademik. Dan dunia akademik sangat ditentukan oleh berbagai tulisan karya ilmiah. Ya. Jadi kalau ada lembaga akademik tanpa ada tulisan, itu bukan lembaga akademik namanya. Lembaga akademik dipastikan di sana muncul dan harus tertradisi sebuah suasana akademik yang terbentuk dan memang harus dibentuk dalam berbagai macam penulisan-penulisan karya ilmiah, di antaranya penulisan artikel. Nah, pada pagi hari ini, ya, ini menjadi narasumbernya adik-adik yang sudah mempunyai pengalaman di dalam penulisan artikel. Barangkali dari peserta lainnya belum mempunyai pengalaman bagaimana mensubmit, bagaimana menulis, ya, artikel, lalu mensubmitnya, lalu publish. Nah, ya, sebagai narasumber hari ini, ya, saya menghargai dan sangat berharap Saudara David Sariansah dan Apriliah yang kedua sudah selesai studi S1. Kebetulan kedua narasumber ini berasal dari prodi yang sama, prodi ilmu hadis. Ya. Dan kedua narasumber ini menyelesaikan melalui melalui penulisan artikel. Ya. Alhamdulillah kita di Fakultas Soluddin dan Pemikiran Islam penjelasan studi bisa melalui penulisan artikel. Di samping ada skripsi yang sudah terjalin selama ini. Ya, mengapa penulisan artikel ini menjadi penting? Dari sisi akreditasi program studi atau akreditasi perguruan tinggi, nilai artikel di berbagai jurnal itu sangat sempurna, ya, dibandingkan dengan penulisan skripsi. Penulisan skripsi dari sisi akreditasi itu belum memperlihatkan nilai, karena kalau dibandingkan dengan artikel itu sudah jelas, karena dalam poin penting, ya, dalam penilaian akreditasi baik program studi maupun perguruan tinggi itu ada kolom terkait dengan rekognisi dosen dalam berbagai penulisan, begitu juga rekognisi untuk mahasiswa, serta publikasi, ya, publikasi pada jurnal nasional tidak akreditasi dan jurnal terakreditasi nasional, jurnal terakreditasi internasional, dan jurnal terakreditasi internasional. Serta yang menjadi penting juga adik-adik, ada publikasi melalui seminar, baik levelnya wilayah
nasional maupun internasional, serta publikasi melalui narasi-narasi dalam berbagai media. Nah, dia ada media internasional, media lokal. Nah, alhamdulillah saat ini ya komunitas atlet ini mencapai beberapa poin penting dalam agregasi itu. Jadi kami sebagai pimpinan Fakultas Usuluddin dan Pendidikan Islam itu sangat mengapresiasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh adik-adik pada komunitas Academic Writing Class ini. Tentunya terima kasih pada Saudara Davis Hadiansah ya di sela kesibukan kuliah dalam program kaderisasi ulama Unida Gontor, dan kemudian Saudari Aprilia Sagede yang saat ini disibukkan dengan mengajar di lembaga tahfiz atau lembaga apa, saya kurang tahu lembaganya, cuma jelas ini ada kegiatan mengajar juga. Saya mengucap terima kasih atas waktu yang diberikan untuk Atlas ini. Tentunya ini tidak berhenti di sini, nanti tentu adik-adik juga diminta untuk mengisi secara full dalam berbagai kegiatan selanjutnya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik ya yang sudah mengikuti kegiatan Atlas ini, dan berharap kegiatan ini sangat bermanfaat untuk masing-masing kita. Dan dari bumi Granada Spanyol, saya membuka pelaksanaan talk show Academic Writing Class Atlas ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik-adik, dan selanjutnya beberapa saat kemudian berikut ini saya mohon izin ya, karena nanti jam 9 waktu Granada kami akan melanjutkan perjalanan. Saya butuh juga waktu untuk istirahat ya. Jadi mungkin beberapa saat kemudian saya mau izin pamit undur diri ya. Dan terima kasih adik-adik. Dan sebelum saya pamit, tentu saya minta nanti adik-adik screenshot foto bersama kita ya. Ya, semoga saya juga di screenshot nih tim dokumentasi. Ya, Baik, nanti Prof. lupa. Sudah, Prof. Ya, oke. Ya, baik. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Ihsan Rusli MA yang telah membuka acara talkshow kita pada hari ini. Sebelum kita memasuki acara lebih lanjut, alangkah baiknya kita memulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu agar acara ini lebih berkah. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Dimas. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali talkshow pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita sejenak mengangkat kedua tangan dan bermunajat kepada Allah agar apa yang disampaikan nantinya oleh pemateri-pemateri dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa diamalkan, dan juga menjadi amal jariah bagi pemateri dan kita sebagai pendengar. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك عفو والعافية والمؤافة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, saya ingin mengawali acara kita pada hari ini dengan kutipan dari Pramudia Ananta. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Mari kita mulai acara ini dengan semangat positif dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Gimana? Teman-teman semua, udah siap untuk sharing-sharing sama pemateri kita pada hari ini? Udah siap ya semuanya ya? Oke. Oke, langsung aja nih. Mari kita sambut Kak Davis Heriansyah sebagai pemateri kita yang pertama yang sudah ada di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kesibukan beliau yang alhamdulillah hari ini bisa berbagi ilmu kepada kita semua. Oke. Halo Kak Davis. Iya, halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih. Oke. Kak Saya Davis ini, suaranya ini ya, kurang kedengeran. oke. Saya izin Ini ya, saya share nggak screen. dengar. Oke. Sorry. Oke. Oke, udah ada? Oke. Udah ada Kak. Oke, siap. Teman-teman di sini kayaknya udah nggak sabar nih Kak buat bincang-bincang sama Kak Davis. Jadi sebelum kita mulai bincang-bincang serunya, sebaiknya kita kenalan dulu nih sama Kak Davis. Tak kenal maka tak kenalkan. Jadi oke, yuk kita kenalkan sama Kak Davis. Jadi Kak Davis ini merupakan mahasiswa berprestasi, alumni Prodi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Raden Fatah Palembang. Beliau ini banyak menulis karya ilmiah dan mengikuti beberapa konferensi nasional bahkan internasional, sehingga banyak karya-karyanya yang diterbitkan di Prosiding, Jurnal Sinta, bahkan sekarang beliau juga menjadi pengelola di beberapa jurnal nasional. Sebelumnya, beliau juga merupakan peserta kelas menulis Nusantara dan merupakan pioner dari Atlas Fuspi ini. Dan alhamdulillah beberapa waktu yang lalu juga ya Kak, beliau diterima sebagai peserta program kaderisasi ulama di Unida Gontor. Kita doakan semoga diberikan kelancaran dan berkah ilmunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, keren banget kan ya pemateri kita pada hari ini. Sepertinya teman-teman di sini udah nggak sabar buat dengarkan penyampaian dari Kak Davis. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak Davis dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladzi 'ala ni'mat iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati ayahanda kita, Dekan Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam, Bapak Profesor Dr. Haji Rizan Rusli MA. Yang saya
hormati seluruh rekan-rekan mentor tim kelas menulis Atlas Puspi dan para peserta Zoom pada kesempatan kali ini yang sama-sama ingin mendapatkan ilmu dan kita sama-sama belajar di sini. Ini adalah materi sebenarnya yang sudah rutinitas sekali di kelas menulis Atlas Puspi ya. Jadi di sini saya akan membahas tips dan trik membuat artikel ilmiah. Baik, pertama kita lihat dulu apa itu artikel. Kita ketahui dulu apa itu artikel, kemudian baru kita mengetahui untuk siapa sebenarnya saya ini membuat artikel tersebut. Nah, kemudian kita akan mempelajari kapan sih waktu yang kira-kira tepat ya untuk membuat artikel dalam hal ini, dan di mana tempat yang tepat untuk membuat artikel. Bagaimana cara membuat artikel, dan terakhir mengapa saya harus membuat artikel. Nah, ini merupakan pertanyaan umum ketika waktu SD, SMP, SMA kita pernah belajar poin-poin pertanyaan seperti ini ya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kini di sini saya terapkan dalam presentasi kali ini untuk memudahkan kita sama-sama mengetahui. Oke, baik. Pertama kita masuk apa itu artikel. Jadi di sini saya mengutip Darman, artikel itu adalah salah satu karya tulis yang ditulis berdasarkan hasil penelitian dan hasil pemikiran atau kajian pustaka. Jadi setiap artikel yang berbentuk ilmiah itu adalah suatu hasil pemikiran dari penulis tersebut. Kalau artikel itu ada dua bagian. Ada artikel ilmiah, ada yang non-ilmiah. Yang non-ilmiah itu seperti esai, resum, dan sebagainya. Itu tidak bersifat ilmiah, tidak bersifat hasil dari pemikiran. Sedangkan artikel ilmiah yang kita pelajari hari ini adalah suatu artikel yang merupakan hasil buah pikir dari penulis tersebut berdasarkan kajian pustaka yang ia baca. Seperti itu. Nah, kemudian di sini, menurut Hakim, ia mendefinisikan bahwa artikel sebenarnya merupakan karya tulis yang bersifat luas dan biasanya merupakan opini, bahkan juga berupa berita. Berita dalam hal ini informasi penambahan wawasan bagi kita. Lalu kemudian apa artikel itu? Kesimpulannya artikel itu adalah karya tulis yang mengkaji tentang suatu permasalahan berdasarkan temuan melalui penelitian atau berdasarkan kajian pustaka. Ya, betul sekali. Itu artikel itu adalah karya tulis ilmiah yang mengkaji tentang suatu permasalahan. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian untuk siapa kita membuat artikel ini? Apakah untuk orang tua saya? Apakah untuk kepentingan dosen saja? Apakah untuk kepentingan kampus saja? Apakah bisa untuk melamar pekerjaan? Nah, kemudian apakah bisa untuk lanjut studi S2? Nah, di sini kira-kira pertanyaan mana yang menurut teman-teman kira-kira yang mendekati benar dari kelima pertanyaan ini? Jadi dari kelima pertanyaan ini semuanya hampir benar. Yang mendekati benar itu tergantung dari persepsi kita masing-masing. Jadi tidak ada sebenarnya jawabannya. Tapi sebentar ya. Ya, Pak. Menyela, mohon maaf. Saya mohon maaf betul. Ini adik-adik saya belum menambahkan bahwa untuk melanjutkan studi S2 maupun S3 itu dinilai oleh tim penilai seleksi berdasarkan artikel yang pernah publish. Jadi adik-adik mulai sekarang berharap adik-adik sudah ada publish artikel di jurnal, karena ini yang menentukan. Ini sangat menentukan untuk bagaimana keterpilihan adik-adik di dalam
mengikuti berbagai seleksi baik untuk studi lanjut S2, S3 maupun untuk mendapatkan program beasiswa dari berbagai lembaga. Apalagi LPDP itu sangat ditentukan oleh artikel yang sudah publish. Ya, ini saya lupa menyampaikan tadi nih. Alhamdulillah, Nafis menyinggung ini. Betul, saya masih menyimak ini. Itu saya berharap adik-adik agar sungguh-sungguh dalam menulis artikel di jurnal dan harus publish. Karena ini menentukan untuk keterpilihan adik-adik baik sebagai peserta lanjut studi S2, S3 maupun sebagai keterpilihan dalam berbagai program beasiswa LPDP kah atau yang lain-lainnya. Itu saja. Terima kasih Davis. Terima kasih. Lanjut. Silakan lanjut. Mohon maaf saya menyela tadi ya. Siap, Prof. Oke, baik teman-teman, kita lanjut. Jadi dari kelima pertanyaan ini, sebenarnya tidak ada pertanyaan yang betul-betul benar. Jadi di tanda huruf merah itu, pertanyaan mana menurut Anda yang mendekati benar? Yang mendekati benar itu berbeda-beda setiap persepsi kalian masing-masing. Contoh pertanyaan pertama, apakah untuk orang tua saya? Jika kalian membuat artikel, ketika ikut suatu kegiatan kelas menulis, hanya dibuat artikelnya, tidak diikutkan konferensi, tidak diikutkan ke sana ke sini gitu, tidak diterbitkan, tidak disubmit. Kalian menunjukkan ke orang tua kalian, itu orang tua itu sudah bangga rasanya anaknya ini bisa menghasilkan karya, tapi tidak menyangkut ke pertanyaan yang lainnya. Apakah untuk kepentingan dosen saja? Selain untuk kepentingan kita, di sini juga membantu para dosen, karena kita berkolaborasi dari mahasiswa dengan dosen-dosen reviewer, seperti itu. Kemudian apakah untuk kepentingan kampus saja? Tentu ini adalah kepentingan dari program studi kita juga. Jadi ini mengangkat juga akreditasi dari program studi. Yang dulunya reakreditasi B bisa menjadi reakreditasi A ataupun unggul. Kemudian apakah bisa untuk melamar pekerjaan? Tentu sangat bisa. Ketika teman-teman membuat artikel, berpikir apakah seandainya teman-teman membuat artikel nih, berpikir tidak mau lanjut studi S2 misalnya, mau langsung kerja aja, apakah berguna artikel saya ini nantinya? Sangat berguna jika artikel itu memang sudah diterbitkan. Jadi ada riwayat di CV kalian itu nanti dibuat Google Scholar-nya, dicantumkan saja di CV tersebut, Google Scholar tersebut. Jadi itu menambah referensi dari CV kalian dari untuk melamar pekerjaan. Seandainya untuk melamar seperti pekerjaan guru dan sebagainya. Kemudian apakah bisa untuk lanjut studi? Seperti dijelaskan oleh Prof. Rizan tadi, sangat-sangat bisa. Ada beberapa mahasiswa yang sudah lanjut studi melalui jalur artikel. Seperti TT-TT kita yang ada di Bandung. Seperti itu. Nah, kemudian di sini saya menyinggung kapan waktu yang kira-kira tepat ya, dalam tanda kutip tepat untuk membuat artikel. Bagi sebagian orang, ketika hendak menulis atau membuat artikel, maka hal yang dibutuhkan adalah yang pastinya mood yang baik ya. Kemudian beberapa waktu yang tepat untuk membuat artikel, ini menurut versi umumnya, pagi hari sambil minum atau ngopi, kita kemudian menulis. Kemudian di sore hari atau setelah tidur siang, biasanya setelah pulang kuliah atau kerja, atau sebelum tidur di malam hari. Tergantung dari kebiasaan teman-teman, mana yang nyamannya. Jadi seandainya teman-teman suka di malam hari, ya buat saja sebelum tidur sempatkan menulis 1 atau 2 paragraf minimal gitu ya. Atau mau banyak minimal 2 sampai 3 halaman gitu. Karena artikel nggak terlalu banyak, sampai 15, 20 maksimal seperti itu.
Kemudian di mana sih tempat yang tepat untuk membuat artikel? Membuat artikel bisa dilakukan di mana saja, terutama di rumah, di teras, di kafe, di mall, atau tempat yang sesuai dengan kenyamanan teman-teman. Apakah teman-teman itu merupakan tipe orang yang senang dengan keramaian atau tipe orang yang senang dengan suasana yang hening atau sunyi ya. Jadi tergantung pribadi masing-masing. Kalian itu senangnya di tempat yang ramai atau di tempat yang sunyi. Karena itu mempengaruhi pola pikir kalian, pola nalar kalian. Bagaimana cara kalian untuk menalarkan suatu ide yang ada di otak kalian sehingga menghasilkan suatu tulisan. Itu sangat berpengaruh. Tempat untuk membuat artikel itu sangat berpengaruh menurut saya. Karena akan mempengaruhi tulisan kalian. Ketika kalian seorang yang senang dengan suasana yang sunyi, hening, kalian membuat artikel di tempat yang ramai, maka kalian tidak akan pernah fokus, tidak akan pernah selesai artikelnya. Saya yakin itu. Tetapi ketika kalian senang dengan keramaian, tiba-tiba kalian membuat artikelnya sendirian di kamar misalnya, atau di suasana yang sunyi, di malam hari, di fajar hari, maka kalian tidak akan pernah fokus. Jadi kefokusan itu tergantung pada pribadi kalian. Oke. Kemudian bagaimana sih cara membuat artikel? Nah, ini merupakan poin penting dari pembahasan kita ya. Pertama, ada judul pastinya. Di setiap penulisan, di setiap karya tulis, pastinya menyantumkan sebuah judul. Oke, kedua, ada informasi penulis artikel. Yang dimaksud dengan informasi penulis artikel di sini adalah informasi dari penulis, nama penulis itu sendiri, kemudian afiliasi atau lembaga dari penulis tersebut. Kemudian ada abstrak, entah itu abstrak pertama yang berupa bahasa Inggris, kemudian disertai dengan bahasa Indonesia. Kemudian ada kata kunci. Yang kelima, di sini menyangkut pendahuluan. Kemudian yang keenam, ada metode penelitian. Yang ketujuh juga menyantumkan hasil dan pembahasan, kemudian simpulan, dan daftar pustaka. Nah, kesembilan dari cara membuat artikel ini adalah suatu artikel yang sudah rampung, yang sudah jadi. Kesembilan cara ini tidak dapat dilakukan dari urutan pertama sampai ke-9, karena kita di kelas menulis biasanya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan satu persatu. Kita lanjut. Nah, di sini selain itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum membuat artikel ilmiah. Kita jangan langsung menulis suatu permasalahan tetapi kita belum menentukan tema apa yang akan kita angkat, yang akan kita tulis. Contoh nih, misal, saya mau menulis tentang keimanan, misalnya. Tetapi sebelumnya saya belum berpikir untuk menentukan bahwa keimanan itu akan saya tulis. Jadi saya ini masih banyak tentang keimanan, tentang filsafat, tentang hadis, tentang Quran. Jadi belum saya tentukan tema besarnya. Jadi sebelum Anda menentukan tema besar tersebut, maka tulisan itu tidak akan pernah jadi. Jadi Anda pilih dulu satu tema besar, baru dijadikan dalam sebuah judul. Misal saya ambil tentang yang tadi, misal tentang filsafat saya ambil. Maka temanya itu berkaitan tentang filsafat, itu baru tema. Kemudian judul itu lebih spesifik lagi. Maka judulnya bisa berbagai macam yang menyangkut tentang filsafat. Entah itu filsafat kehidupan, entah itu filsafat ilmu, dan sebagainya. Banyak sekali. Yang pastinya kita harus menentukan dulu tema apa yang perlu kita bahas untuk sebuah tulisan kita. Nah, kemudian kita membuat
kerangka tulisannya. Bagaimana kerangka tulisan yang baik menyesuaikan dengan judulnya. Kerangka tulisan itu ibaratkan outline-nya seperti itu. Jadi outline dari subbab dari judul tersebut. Jadi dari judul tadi ada subbab-subbab yang berkaitan dengan judul tersebut, yang menyangkut pembahasan dari judul tersebut, yang menjelaskan lebih rinci seperti itu. Tanpa adanya kerangka tulisan tadi, maka tidak akan jalan artikel ini, tidak akan sempurna artikel yang akan kita buat. Kemudian pikirkan dulu gaya bahasanya. Bahasa apa yang akan saya gunakan ini? Ambil dulu bahasa-bahasa yang tidak lazim, bahasa-bahasa asing, agar artikel kita ketika dilihat oleh editor jurnal, oleh pengelola jurnal, maka ini akan sangat menarik menurut editor, menurut pengelola jurnalnya. Karena dengan gaya bahasa, gaya pilihan bahasa kita terhadap tulisan kita akan mempengaruhi diterimanya atau tidaknya artikel kita. Oleh karena itu, gaya bahasa ini kita harus dianjurkan untuk banyak-banyak membaca agar mendapatkan bahasa-bahasa yang baru dengan istilah-istilah yang asing. Seperti itu. Nah, mungkin di sini sangat umum ya bagi anak-anak Atlas atau yang pernah ikut kegiatan kelas menulis. Pertama, tahapan menulis itu terbagi menjadi 12. Pertama, ada formula penelitian. Formula penelitian itu terdiri dari rumusan masalah, pertanyaan. Di sanalah rumusan masalahnya dibuat terlebih dahulu. Jadi tidak langsung, yang pertama tadi, tidak langsung membuat judul. Pertama judul, ini adalah suatu artikel yang sudah lengkap. Dari 1 sampai 9 ini adalah artikel yang sudah rampung. Sedangkan yang tahapan ini adalah tahap kita untuk membuat artikel secara berurutan. Dibuatnya tahapan-tahapan ini yang pastinya untuk memudahkan kita dalam membuat artikel ilmiah. Kenapa formula penelitian ditetapkan di urutan pertama? Setelah kita menentukan tema besar dari apa yang akan kita bahas, kemudian kita mendapatkan judulnya dari tema tersebut, kemudian kita buat outline-nya atau subbabnya, barulah di sana kita masuk tahapan ini, formula penelitian. Dari subbab-subbab tersebut, kita dapat menentukan apa masalah yang ada dalam penelitian kita nantinya. Walaupun itu adalah masalah sementara, karena artikel kita belum selesai. Seperti itu. Nah, kemudian ada penelitian terdahulu. Jadi sebenarnya artikel kita ini yang kita buat seluruhnya pernah diteliti oleh orang lain. Hanya saja pembahasannya atau objeknya itu berbeda. Penelitian-penelitian itu sudah dilakukan oleh orang-orang zaman dulu. Semuanya. Selalu ada penelitian-penelitian yang terbaru. Makanya dibutuhkan penelitian terdahulu untuk memastikan bahwa penelitian ini memang pernah diteliti oleh orang lain. Misal ada yang bertanya, bagaimana kalau penelitian saya sebenarnya belum pernah diteliti oleh orang lain? Itu nggak mungkin. Karena penelitiannya itu pasti sudah pernah diteliti oleh orang lain. Hanya saja berbeda pembahasan dari segi objeknya, atau dari segi metodenya, atau dari segi teorinya, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita membuat kerangka berpikir. Kerangka berpikir seperti apa yang akan kita buat? Ini sama halnya seperti subbab tadi. Sama seperti halnya outline tadi. Jadi dari kerangka berpikir ini bisa kita buat melalui bagan atau langsung saja dibuat subbabnya, kira-kira seperti itu.
Kemudian dari metode yang keempat, metode penelitian kita cantumkan. Ada yang namanya metode kualitatif, jenisnya ada kuantitatif, ada sumbernya, sumber primer, sekunder, dan sebagainya. Nah, itu kalau mau lengkap, kita belajar lebih detail lagi ya. Di kelas menulis sama mentor-mentor para kelas menulis. Nah, kemudian yang kelima, landasan teori. Di sini menjelaskan teori apa yang akan kita gunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada yang keenam, latar belakangnya. Secara umum, latar belakang itu seperti halnya kita membuat makalah, makalah perkuliahan, makalah kelompok, atau makalah SMA yang pernah kita buat. Sama halnya seperti itu. Tetapi di dalam artikel ilmiah, latar belakang yang digunakan itu adalah latar belakang yang menggunakan gaya bahasa yang tidak lazim, gaya bahasa yang penulisannya tidak berulang-ulang. Seandainya di paragraf pertama pada latar belakangnya itu, Indonesia adalah negara dengan banyaknya suku ragam dan budaya. Kemudian di paragraf kedua juga mencantumkan nama Indonesia lagi. Nah, itu sudah berulang kata-katanya. Jadi sebaiknya latar belakang yang baik itu adalah kata-kata yang awalannya setiap paragrafnya tidak berulang-ulang. Jadi setiap paragraf dari latar belakang itu diusahakan dipilih gaya bahasanya yang menarik. Karena di latar belakang inilah tempat penentuan orang-orang akan membaca artikel Anda itu secara penuh atau tidak. Jika dilihat dari latar belakangnya saja sudah tidak bagus, sudah tidak rapi gaya bahasa, pemilihan gaya bahasanya tidak enak, maka orang akan malas membaca artikel Anda. Yang pastinya tidak akan diterima oleh editor jurnal. Seperti itu. Tidak akan diterima oleh pengelola jurnalnya. Nah, kemudian yang ketujuh, pendahuluan. Pendahuluan ini kalau kita di kelas menulis, itu adalah penggabungan dari tahap pertama sampai tahap keenam. Kalau sudah sampai ke tahap pendahuluan, artinya kita sudah menyelesaikan 50% dari artikel kita. Jadi, jalannya artikel kita itu sudah 50%. Sudah di tahap yang setengah aman gitu. Nah, kemudian yang ke-8 ada hasil penelitian. Yang ke-9-nya ada pembahasan. Kenapa dibedakan? Tahap hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu adalah hasil dari penelitian yang Anda lakukan. Sedangkan pembahasan itu pembahasan yang sudah dibahas oleh orang lain. Kemudian Anda kutip lagi, Anda cantumkan lagi referensinya, Anda cantumkan lagi footnote-nya, seperti itu. Hasil penelitian di sini adalah hasil dari buah pikir Anda, dicantumkan. Itulah pentingnya artikel ini, adanya pola pikir, adanya daya pikir, adanya suatu pemikiran dari sang penulisnya, seperti itu. Kemudian kesimpulan, seperti biasa disimpulkan, tetapi bukan hanya copy paste dari pembahasan, tapi kalimat-kalimat yang kita pilih di kesimpulan itu juga harus berbeda. Kemudian abstrak, secara umum abstrak tersebut merupakan tetapan yang ada di awal artikel dengan penentuan abstrak ini adalah secara umum sebenarnya. Abstrak ini adalah gambaran secara umum artikel Anda. Di dalam abstrak itu juga tercantum sebenarnya. Tercantum metode penelitiannya, tercantum landasan teorinya, juga tercantum juga pembahasannya, dan tercantum juga kesimpulan di dalam abstrak tersebut. Di bawah abstraknya ada kata kunci. Oke, kita lihat contohnya dulu. Ini contoh artikel yang sudah rampung atau yang sudah terbit, kita lihat di yang ini.
Ini udah terbit tahun 2021 di Jurnal Riset Agama. Kita lihat, pertama mencantumkan judul pastinya. Kemudian mencantumkan informasi penulis, baik berupa nama ataupun afiliasi. Kemudian email. Nah, di sini abstraknya tadi, abstrak dalam bentuk bahasa Inggris, kemudian kita lihat abstrak bahasa Indonesianya. Dia dalam abstrak ini mencantumkan penelitian, permasalahannya, kemudian tujuan dari penelitian juga dicantumkan, kemudian pendekatan atau metodenya, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan. Dicantumkan juga jika ada rekomendasinya. Penelitian ini dilakukan untuk merekomendasikan kepada siapa? Apakah kepada masyarakat, atau kepada para ulama, atau kepada para akademisi, seperti itu. Nah, di sini juga tercantum kata kunci yang tidak lebih dari 3 sampai 5. Bisa berbentuk 3 kata kunci, atau 4, atau bahkan 5. Maksimal 5. Kata kunci juga dipilih berdasarkan kata-kata yang memang mewakili dari artikel kita, mewakili dari judul yang kita pilih tadi. Di sini pendahuluannya kita lihat. Kita lihat pendahuluannya ini termasuk latar belakang. Kita lihat paragraf pertamanya, pemahaman terhadap hadis. Paragraf keduanya, penelitian terdahulu. Ini ada kerangka berpikirnya, bisa dibuat seperti bagan atau langsung. Kemudian ada metode yang dicantumkan, kemudian baru hasil penelitian dan pembahasan. Ini secara umumnya di kita di kelas menulis ya. Kita cek yang terakhir, ada kesimpulan dan daftar pustaka. Terakhir daftar pustaka. Atau referensi. Kita mencari sebuah referensi untuk membuat artikel, itu minimal 5 tahun terakhir. Dari artikel yang baik itu sebenarnya mencantumkan referensi dari 5 tahun terakhir. Jika memang tidak ada, maka diperbolehkan 10 tahun yang terakhir. Itu khusus untuk artikel jurnal. Tapi ketika kita menggunakan referensi dari kitab-kitab yang terdahulu, itu boleh. Kitab-kitab lama itu tahunnya pasti tahun 1900-an seperti itu. Kita lanjut lagi. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir, mengapa saya harus membuat artikel? Emangnya terlalu penting artikel itu? Nah, ini adalah manfaatnya. Pertama, mendorong mahasiswa untuk membaca secara efektif. Ketika kita diminta atau ketika kita ada kegiatan untuk membuat artikel, maka kita akan dipaksa dengan diri kita sendiri untuk membaca. Ketika kita tidak membaca, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan artikel tersebut. Inilah manfaat yang dapat diterima oleh si penulis. Kemudian menciptakan budaya menulis sejak dini. Yang seandainya kita dari SMA atau dari pondok tidak pernah menulis, tidak pernah berkaitan dengan dunia tulis menulis, maka ketika kita ada di dunia perkuliahan, kita disuruh untuk membuat artikel, kita dipaksa untuk menulis. Dan di situ juga kita dipaksa untuk membaca. Ini akan menimbulkan manfaat yang baik untuk diri kita. Kemudian mengembangkan pola pikir sistematis. Yang pastinya dari hasil membaca tadi, maka pola pikir kita juga akan meningkat. Kemudian menjadi sarana penyampaian pendapat yang kredibel. Jadi ketika kita berbicara, kita berpendapat, maka dari hasil yang kita baca tadi, oh kita tahu bahwa hal tersebut seperti ini dan seperti ini. Karena kita sudah baca dan kita menulis dari hasil bacaan tersebut. Maka kita akan dapat berpendapat seperti demikian.
Kemudian membuat mahasiswa semakin akrab dengan kepustakaan. Itu sangat pasti karena kita berkaitan dengan dunia pustaka. Kita mencari referensi-referensi juga melalui pustaka-pustaka atau jurnal-jurnal, buku-buku yang berkaitan dengan apa yang akan kita teliti. Seperti itu. Oke, cukup. Jadi inilah dari pembahasan yang saya bahas. Saya menggunakan teknik 5W+1H. Ya. Apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Ini digunakan untuk memudahkan kita. Bagaimana cara kita untuk mengetahui apa itu artikel. Sudah dijelaskan tadi untuk siapa sebenarnya kita membuat artikel. Kemudian kapan waktu kita yang tepat untuk membuat artikel. Karena saya terlalu sibuk kuliah misalnya. Saya terlalu banyak tugas dari dosen, kapan waktu yang tepatnya? Nah, itu. Kemudian di mana tempat yang tepat? Apakah di rumah, apakah di kampus? Tergantung dengan kepribadian kita sendiri. Kemudian bagaimana cara membuat artikel? Tadi sudah kita jelaskan secara bersama-sama. Kemudian mengapa saya harus membuat artikel? Ini adalah contoh artikel yang sudah jadi. Artikel lain dengan tema yang lain ya. Kira-kira seperti ini. Kita lihat bersama. Kita mencantumkan pola penulisan seperti di kelas menulis. Sebenarnya kita bisa tanpa menggunakan metode dari kelas menulis. Tanpa menggunakan tahapan-tahapan ini. Tetapi akan sangat sulit bagi kita ketika tidak mengikuti tahapan-tahapan ini. Ketika kita masih belajar pertama dasar atau baru kenal tentang artikel, kita langsung dipaksa untuk membuat judul, kita langsung dipaksa untuk membuat abstrak, kita langsung dipaksa untuk membuat latar belakang, maka akan sangat sulit bagi kita. Tahapan ini dibuat untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan karya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak atas penyampaian materi yang sangat luar biasa. Baiklah, sebelum kita masuk ke pemateri selanjutnya nih, kayaknya kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu bentar. Oke, operator bisa nampilin gambarnya dulu nggak? Oke, di sini udah ada gambar nih. Coba teman-teman, dari gambar ini temuin objek yang tersembunyi di gambar. Kira-kira ada apa sih di sini? Temukan objek tersembunyi di gambar selama 45 detik. Ada apa saja di dalam? Nah. Oke, udah dapat belum nih? Oke, gimana nih teman-teman? Udah dapat belum apa tuh yang tersembunyi di balik gambar ini? Kita coba tes kejelian dan fokus teman-teman dulu nih sebelum kita mulai dari selanjutnya. Ada banyak Kak. Banyak. Apa tuh yang banyak tuh? Ada daun teratai, bunga teratai. Lagi nih. Ada buaya Kak, ada buaya. Buaya darat.
Ada buaya. Mana buaya? Siapa lagi nih? Ada moderator. Oke. Ada ular, Kak, ada Ini ular. ular. Ini di kolom pesan nih ada yang bilang katak. Ada yang bilang buaya darat. Ada kodok. Oke, jadi jawaban yang benar Ada kamu. oh, ada buaya ya. Oke, jawaban yang benar itu katak. Oke, kayaknya teman-teman udah bisa mulai fokus ya. Oke. Bisa kita lanjutin kayaknya. Oke, kalau gitu kita lanjut nih ke pemateri kita selanjutnya yang nggak kalah kerennya. Baiklah, ini dia pemateri kita yang kedua. Kak Aprilia. Kak April. Ya, mohon maaf sebelumnya Oke. kepada teman-teman saya tidak bisa menghidupkan kamera karena ada hal yang tidak memungkinkan. Oke, Tapi baik, Kak. dengan begitu mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman dan Prof. Rizandri. Oke, baik, Kak. Oke, Kak April ini bisa share screen, Kak, terkait materi yang akan dibahas? Iya, bentar. Oke. 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 Sebelum kita mulai, sebaiknya kita kenalan dulu nih sama Kak April. Kak April sebelumnya apa kabar, Kak? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Kak. Ya, Oke, jadi Kak April ini merupakan mahasiswa berprestasi alumni UIN Raden Fatah Palembang, program studi ilmu hadis. Beliau ini juga rajin dalam menulis artikel sehingga banyak dari karya-karyanya yang telah diterbitkan di Proceeding, Jurnal Sinta, dan bahkan sudah ada karyanya yang diterbitkan di jurnal Scopus, yang mana jurnal Scopus ini, teman-teman, merupakan database untuk jurnal internasional bereputasi. Kak April juga banyak mengikuti berbagai konferensi, baik itu nasional maupun internasional. Tentunya masih banyak lagi prestasinya, terutama di bidang kepenulisan. Jadi, nanti di sesi tanya jawab, teman-teman bisa untuk berdiskusi atau bertanya sama kedua pemateri keren kita kali ini. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kak April, dipersilakan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sebagaimana mestinya, dan alhamdulillah pagi ini kita masih bisa sedikit berbincang-bincang terkait bagaimana tips and tricks dalam publikasi artikel ilmiah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Yuna wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Mahwar Maditah yang telah memberikan kami waktu dan kesempatannya sehingga pada hari ini saya ingin sedikit memberikan ilmu yang sudah saya dapat, yaitu bagaimana sih tips publikasi artikel itu sendiri. Baik, perlu kita pahami di sini ada beberapa topik utama yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu memulai menulis. Memulai menulis
Masa kita mau publikasi artikel tapi males menulis, itu bagaimana? Kemudian yang kedua yaitu mengapa pentingnya publikasi artikel. Mengapa pentingnya publikasi artikel. Selanjutnya yaitu tips publikasi. Bagaimana cara artikel kita itu bisa terpublish di jurnal yang kita inginkan. Di sini sebelum masuk ke poin pembahasan yang pertama atau yang utama yaitu tips publikasi artikel, kita akan mengenal yang seperti sudah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, Kak Davis. Izinkan saya sedikit di sini mengulas kembali bagaimana penulisan artikel. Jadi penulisan artikel ilmiah itu sangat penting berkaitan dengan publikasi ilmiah. Publikasi karya tulis ilmiah itu merupakan sarana pengakuan keilmuan bagi para penulis ilmiah, khususnya di kalangan akademisi. Menulis artikel ilmiah itu juga cenderung belum dipandang sebagai suatu hal yang krusial bagi akademisi, terutama mahasiswa di Indonesia. Kita bisa melihat saat ini atau kemarin hanya segelintir mahasiswa yang peduli akan pentingnya dengan penulisan artikel dan publikasi ilmiah, sehingga tingkat produktivitas publikasi ilmiah itu masih digolongkan rendah. Apabila keadaan ini terjadi secara terus-menerus, maka kontribusi penulisan artikel ilmiah dan publikasi ilmiah oleh mahasiswa bagi hasanah ilmu pengetahuan akan jauh tertinggal. Artikel ilmiah dan publikasi ilmiah itu merupakan topik yang selalu dibicarakan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan di luar negeri sekalipun, kalangan akademisi berkompetisi untuk menghasilkan ide dan gagasan melalui artikel ilmiah agar bisa terpubliskan. Pikiran itu yang muncul dapat diketahui secara luas oleh masyarakat umum, yang tidak hanya tulisan kita itu hanya terpendam di draft yang tidak berani kita mempublishnya, yang dibaca oleh banyak orang lain. Mereka menganggap bahwa menulis artikel dan publikasi ilmiah sebagai suatu hal yang mutlak dilakukan dalam upaya memberikan kontribusi terbaik untuk ilmu pengetahuan. Kemudian setelah kita penulisan artikel juga memiliki yang telah disampaikan tadi, ada sistematika penulisan dan bagaimana kita itu memulai menulis artikel ilmiah. Memulai untuk menulis dalam bentuk artikel ilmiah itu didasarkan pada keinginan untuk kita menyampaikan gagasan tertentu dari penulis sebagai akademisi atau peneliti. Artikel ilmiah itu juga merupakan sarana untuk ilmuwan mempublikasikan hasil peneliti sehingga dapat dimanfaatkan dengan bijaksana. Selain itu juga artikel ilmiah merupakan salah satu cara bagi ilmuwan atau penulis seperti kita ini dapat berkontribusi secara langsung dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Menulis artikel memberikan peluang bagi para ilmuwan untuk mendapatkan masukan dari orang lain dari berbagai negara. Jadi kita tidak menulis saja, tetapi kita dengan adanya tulisan kita ini, maka mungkin dari negara lain itu membaca artikel kita, kemudian ada beberapa orang itu mengkritik artikel kita itu agar artikel kita itu menjadi lebih sempurna. Kemudian salah satu syarat artikel ilmiah yang baik dan berkualitas itu kita harus dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Kontribusi yang dimaksud adalah seperti menghasilkan teori baru atau menyempurnakan teori-teori sebelumnya, atau tidak, paling tidak dengan membaca artikel ilmiah yang sudah dibuat dapat mempengaruhi orang lain untuk menemukan ide atau gagasan baru sehingga dapat mendorong orang lain itu menciptakan artikel lainnya. Jadi dari artikel yang dia baca dapat melahirkan artikel-artikel selanjutnya.
Kemudian setelah kita melakukan penulisan artikel kita udah sempurna, menurut kita sudah sempurna dan layak untuk dipublish, kita tidak boleh menulis artikel itu dengan sembarang dilakukan, karena terdapat tata aturan atau alur dalam menulis itu terdapat tata aturan dan alur yang harus diikuti oleh penulis dalam bentuk sistematika. Mulai tadi sudah dijelaskan, mulai dari bagaimana menulis metode, kerangka berpikir, dan outline-nya itu gimana. Kemudian terdapat suatu fase di mana fase ini sangat menentukan arah tujuan penelitian kita itu terpublikasikan. Fase tersebut ada fase pre-writing atau fase pra-penulis yang merupakan fase ini sangat menentukan. Fondasi tulisan publikasi penelitian kita itu dimulai pada fase ini. Seperti halnya kita gambarkan fondasi suatu gedung yang menentukan kokoh dan kuatnya bangunan. Fondasi jurnal yang baik pun akan membuat jurnal kita menjadi berkualitas. Sayang sekali jika penelitian yang sudah menghabiskan tenaga kita, waktu kita, dan pikiran kita itu terkesan seperti penelitian yang biasa saja karena tidak dapat terpublikasikan. Kemudian setelah kita menulis artikel dengan sempurna, kita memberanikan diri untuk mempublikasikan artikel kita itu ke jurnal yang kita inginkan. Ini tadi, memulai menulis artikel. Memulai untuk menulis artikel dalam bentuk artikel ilmiah itu didasarkan pada keinginan untuk menyampaikan gagasan kita dari seorang penulis sebagai akademisi atau peneliti, yang kemudian itu untuk orang lain dan juga sarana untuk ilmuwan mempublikasikan hasil penelitiannya sehingga dapat dimanfaatkan dengan bijaksana, dan artikel juga dapat berkontribusi secara langsung dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Di sini ada beberapa memulai untuk menulis artikel, yaitu dengan state of the art. State of the art di sini yaitu bagian yang akan dijual dari artikel ilmiah. Maksudnya bukan artikelnya itu kita jual belikan, namun ada hal yang menarik di dalam artikel kita. State of the art itu tadi sudah saya bilang, bagaikan fondasi. Membangun rumah, apabila fondasinya kokoh, maka rumah juga akan menjadi kokoh, dan sebaliknya. Tidak mudah roboh, dan begitu pun sebaliknya. Dengan state of the art yang kuat, maka artikel ilmiah kita itu akan bernilai jual tinggi, dan kemungkinan besar artikel kita itu bisa dipublikasikan di OJS yang kita inginkan. Sehingga juga kemungkinan ditolak saat pengiriman jurnal itu sangat kecil. Apabila state of the art kita ajukan lemah, sedangkan bagian artikel yang lain terlihat menakjubkan, maka keseluruhan artikel ilmiah yang berkualitas buruk tidak memiliki dasar penelitian yang kuat. Jadi kita tidak tahu di OJS yang kita tuju itu berapa banyak sih artikel yang masuk di OJS tersebut. Dan kemungkinan besar juga artikel kita itu tidak diterima karena ada beberapa artikel yang lebih menarik dari artikel kita. Untuk mendapatkan state of the art yang kuat dalam penulisan artikel sendiri itu